Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meggy Katika dari Prodi Hubungan Masyarakat kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai evaluasi terhadap diri sendiri. Sebelum saya membahas materi lebih dalam, saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi. Evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkah laku keberhasilan seseorang dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Untuk pengertian evaluasi diri ialah kegiatan dalam memulai semua aspek kehidupan dalam perkembangan dan dinamika yang selama ini terjadi dalam diri seorang individu, seperti dilatih untuk mengembangkan kecakapan diri, memperbaiki diri setiap harinya, eksistensi sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan lain sebagainya. Sebelumnya, pernahkah kalian bertanya kepada diri sendiri apakah suatu kegiatan yang kalian lakukan hari ini merupakan sesuatu yang benar atau salah? Apakah yang kalian lakukan benar-benar suatu kegiatan yang ingin kalian lakukan? Nah, evaluasi diri ini sangat penting yang harus kita lakukan setiap harinya. Tujuannya untuk membiasakan diri melakukan sesuatu kegiatan positif, semakin mengenal diri sendiri, menjadi motivasi diri agar hidup lebih baik lagi. Untuk itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi diri dimulai saat bangun tidur di pagi hari. Kita dapat memikirkan apa tujuan dan aktivitas kita di seharian full ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ingin kita lakukan hari ini? Apa yang ingin kita capai hari ini? Sudahkah kita menemukan cara untuk mencapai tujuan hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan sesimpel itu harus kita ajukan terhadap diri kita sendiri. Jika apa yang kita rencanakan belum tercapai, disitulah kita perlu melakukan evaluasi diri. Karena hidup harus memiliki makna dan tujuan yang jelas, supaya kita bisa memiliki arah dalam hidup. Nah, selanjutnya, cara melakukan evaluasi diri itu yang pertama, bisa merayakan pencapaian yang berhasil kita buat. Seperti tulis hal apa saja yang telah kita capai di atas kertas dan hal-hal spesifik lainnya yang berkaitan dengan pencapaian tersebut. Tidak ada salahnya kita mengapresiasi diri sendiri atas pencapaian yang telah kita capai. Yang kedua, temukan kelemahan dan ketakutan yang kita miliki. Hal ini sangat penting untuk kita melakukan evaluasi diri dan menjadikan suatu kegagalan sebagai pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Dalam hal ini, kita dapat membuat dua kolom. Pada kolom pertama berisi kesalahan yang telah kita perbuat dan kolom kedua berisi cara mengatasinya atau solusi. Selain menulis kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, kita juga dapat menulis ketakutan yang kita miliki, seperti ketakutan berbicara di depan umum. Dengan begitu kita akan berusaha lebih baik lagi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu. Kita juga akan mampu menemukan cara atau solusi dalam menaklukkan rasa takut yang kita miliki. Yang ketiga, menulis hal-hal yang perlu kita lakukan. Seperti tulislah hal-hal yang seharusnya kita selesaikan. Adakah pekerjaan yang kita tunda dan belum kita selesaikan? Pada hal ini, kita dapat menulis dengan membuat 3 kolom. Untuk kolom pertama, tulislah tugas-tugas yang kita belum selesaikan atau tugas yang terbengkalai. Yang kolom kedua, itu alasan yang membuat kita tidak menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut. Dan kolom ketiga, itu solusi yang harus kita lakukan. Nah, kita mungkin akan menemukan beberapa kegiatan atau pekerjaan yang membosankan dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah memulai mengerjakannya. Tempatkan tugas-tugas tersebut di urutan paling awal daftar pekerjaan yang dilakukan. Dengan begitu kita akan merasa bahwa tugas-tugas tersebut itu sangat penting dan prioritas untuk diselesaikan. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya, langkah terakhir ialah menarik kesimpulan. Lihat kembali hal-hal yang telah kita tulis sebelumnya, lalu rangkum semuanya dalam 1 atau 2 kalimat, tidak lebih dari 280 kata. Ini dapat membantu kita menemukan hal-hal yang paling penting, seperti kegiatan positif yang sudah kita lakukan dan dapat kita lanjutkan kembali di masa yang akan datang, atau hal-hal negatif yang harus dihilangkan agar tidak menghambat kemajuan kita dalam melakukan suatu kegiatan dan pekerjaan. Dari penjelasan yang saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa mengevaluasi diri sendiri sangat penting kita lakukan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari kita.
dengan tujuan untuk mengenal diri sendiri, memotivasi diri, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Selain itu, kita juga dapat belajar dari sebuah kegagalan atau suatu kesalahan yang kita buat di masa lalu untuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga di masa yang akan datang. Serta kita juga dapat mengoreksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.